Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah anak-anakku yang dicintai, para pendengar serta pemirsa yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Kita bisa kembali mengikuti kuliah subuh online dengan tema belajar akidah untuk pemula, dan kali ini kita akan memasuki sebuah pembahasan tentang ibadah, yaitu al-istighatsah. Silakan Ustaz Rahman dimulai hafalannya. Barakallahu fiik. Masuk Asya. Qala Malikun ta'ala qadarul istighatsah qala ta'ala ittastaghithuna rabbakum fastajaba lakum. Barakallahu fiik. Mas sama. Bismillah qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa dalilul istighatsah qala ta'ala ittastaghithuna rabbakum fastajaba lakum. Barakallahu fiik. Mas Anjasya. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa dalilul istighatsah qala ta'ala tastaghithuna rabbakum fastajaba lakum. Barakallahu fiik. Terjemahannya halaman berapa? 45. Masya Allah. Mas Ukasha dibaca. Dalil istighatsah adalah firman Allah Subhanahu wa taala, ittastaghithuna rabbakum fastajaba lakum. Jika engkau beristighatsah kepada Tuhanmu, niscaya Dia akan mengabulkan bagimu. Quran surah Al-Anfal ayat 9. Masya Allah. Ini ibadah namanya apa? Istighatsah. Ada yang tahu artinya istighatsah apa? Hah? Minta pertolongan. Minta pertolongan. Bagus. Itu apa bedanya sama isti'anah? Isti'anah juga minta tolong. Ada hal yang mendesak. Masya Allah. Istighatsah itu dalam sesuatu yang besar, sesuatu yang mendesak. Ya. Istighatsah adalah permohonan tolong, minta tolong dalam sesuatu yang urgen banget, penting banget. Ya. Makanya ayat yang dibawakan di sini, ittastaghithuna rabbakum fastajaba lakum. Ini kejadiannya kapan itu? Ada yang tahu? Perang Badar. Ketika perang Badar. Perang Badar itu kaum muslimin sama kaum musyrikin banyakkan mana? Ya kaum musyrikin dah. Berapa banding berapa? 300 banding 1000-an lah. Ya. Berarti kan berapa kali lipat? 3 kali lipat. Yeah. Dan saat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam baru pertama kali. Apa? Perlengkapannya dikit. Ya. Sehingga Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai perasaan manusia, ya, beliau khawatir. Maka beliau pun beristighatsah. Berarti istighatsah itulah permohonan tolong, permohonan bantuan dalam sesuatu yang mendesak. Apakah istighatsah itu diperlukan dalam kehidupan keseharian kita? Perlu. Kenapa? Hah? Karena kita juga mungkin mengalami kondisi-kondisi yang mendesak. Ya. Masalah-masalah yang berat, ya. Ya. Misal nih, orang yang sangat kita cintai sakit parah. Ya. Atau sekarang di wabah seperti ini, ya. Yang susah untuk dihindari. Atau saudara-saudara kita di Palestina yang ditindas. Di Suriah, di beberapa daerah di dunia ini, kita beristighatsah kepada Allah. Dan istighatsah ini adalah ibadah. Makanya di dalam ayat yang dibawakan oleh Syekh rahimahullah, ittastaghithuna siapa? Rabbakum. Sehingga nggak ada ceritanya dalam Al-Quran ittastaghithuna mayyitakum.
Gak ada cerita dalam Al-Quran kita disuruh beristighosah kepada orang yang sudah meninggal. Makanya ada seorang ulama mengatakan istighatsatul makhluqi bil makhluqi kastighatsatil ghariqi bil ghariq. Istighatsahnya makhluk kepada makhluk seperti istighatsahnya orang yang tenggelam kepada orang yang tenggelam. Gimana coba? Sama-sama apa? Tenggelam. Ya. Harusnya yang tenggelam minta tolong sama yang apa, Jas? Enggak tenggelam. Yang nggak tenggelam. Ya. Tapi ngomong-ngomong, boleh nggak kita beristighatsah kepada makhluk? Boleh. Hah? Ini mendesak nih, kita mendesak. Kondisi ekonomi mendesak, Mam. Boleh kalau misalnya dia mampu. Kalau mampu boleh. Ya. Makanya di dalam Al-Quran Allah Azza wa Jalla bercerita tentang kejadiannya Nabi siapa? Nabi Bukan. pilot. Yusuf. Bukan. Yang tahu berkisah dia. Ya apa? Fastaghathahu alladhi min syi'atihi. Syuaib. Musa. Barakallahu fiik. Dapat hadiah. Fastaghathahu alladhi min syi'atihi 'ala alladhi min aduwihi. Fawakazahu Musa. Lah, tinggal ada belakangnya. Ya, jadi Nabi Musa beristighatsah dengan min syi'atihi, kepada sukunya, ya, kepada kelompoknya. Berarti boleh dong ya beristighatsah kepada makhluk, tapi dalam sesuatu yang dia mampu. Ya. Kalau rezeki, kesehatan, husnul khotimah, itu adalah hanya Allah yang bisa memberikan. Kemenangan, ya. Kaum muslimin berperang dengan kaum musyrikin, kemenangan itu dari Allah. Sehingga Rasulullah SAW itu ketika beristighatsah itu betul-betul serius. Tapi kalau nggak salah pernah cerita ya, sampai apanya jatuh? Sampai sorbannya jatuh. Saking apanya? Saking seriusnya. Sehingga diceritakan oleh para ulama, kalau istighatsah itu cara ngangkat tangannya itu bukan biasa-biasa aja. Tapi sampai apa? Sampai ke atas. Ya. Sampai diangkat ke atas tinggi gitu. Nah, Nabi SAW ketika mengangkat tangan ke atas tinggi ini kan, sorbannya kan di mana ini? Di pundak, di bahu. Ya. Akhirnya sampai jatuh dan diulang sampai Abu Bakar itu merasa kasihan sama Rasulullah. Sehingga Abu Bakar kemudian berkata kepada Rasulullah SAW, cukup wahai Nabi, Allah pasti kabulkan permohonanmu, pasti Allah akan kabulkan. Istighatsah. Jadi bedanya antara istighatsah dengan isti'anah. Kalau isti'anah itu permintaan tolong secara apa? Umum, ya. Kalau istighatsah itu permintaan tolong dalam sesuatu yang sangat mendesak, dalam hal-hal yang besar. Jadi kalau sekedar sandal kalian hilang satu, itu namanya bukan istighatsah namanya. Ya, isti'anah enggak apa-apa minta tolong. Ya. Apalagi sandal jepit. Ya. Jadi inilah yang bernama ibadah, ya, ibadah yang bernama istighatsah. Besok apa? Az-zabhu. Ya. Dalil enak belum? Apa? Maksudnya sabda. Apa itu? Enggak ada. Sekarang al-dzabh wa dalilul dzabhi. Dibaca Mas Abdul Rahman. Dalil al-zabhi qala ta'ala qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lah. Wa min sunnah la'ana Allahu man dzabaha li ghairillah. Barakallahu fiik. Masuk ke Syekh. Wadalilu tabhi qawluhu ta'ala qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa minas sunnati la'anallahu man dzabaha li ghairillahi. Barakallahu fiik. Masuk sama. Wadalilu qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wadalilu
الذبح قوله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له ومن السنة لعن الله من ذبح لغير الله. بارك الله فيك. Masanya Syah. ودليل الذبح ودليل الذبح قوله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت. ومن السنة لعن الله من ذبح لغير الله. Barakallahu fiik. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bermanfaat. Kita tutup dengan Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.